Yogyakarta telah dikenal sebagai daerah yang berdaulat dan merdeka jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah yang panjang telah dilalui sampai tiba pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepat 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirimkan telegram berisi ucapan selamat kepada para proklamator di Jakarta. Bahkan, pada 5 September 1945, bersama Sri Paduka Paku Alam ke-8, beliau mengeluarkan amanat bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dan merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Amanat itu menjadi tonggak penting bagi hubungan dan kedudukan Yogyakarta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum ada proklamasi kemerdekaan, Yogyakarta itu merupakan Nagari Yogyakarta. Artinya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman itu adalah kerajaan yang sah diakui berdaulat, yang punya wilayah, yang punya rakyat, dan diakui keberadaan itu. Sehingga ketika proklamasi dikumandangkan, maka kedudukan negara Republik Indonesia pada waktu itu tanda tanya besar. Nah, inisiatifnya bagaimana? Inisiatifnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu dengan maklumat September itu kemudian beliau ngendika persoalan Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini luar biasa. Sehingga pada waktu itu pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap Negara Kesatuan tidak ragu-ragu lagi. Jiwa kenegarawanan penuh kesadaran yang dimiliki Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadikannya tokoh dan pilar utama bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Saat Belanda melakukan aneksasi dan agresi terhadap NKRI, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengundang para pemimpin negara untuk pindah ke Yogyakarta dan menyatakan Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara. Maka, sejak 6 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota negara Indonesia. Keraton Yogyakarta pada waktu itu kemudian membuat sebuah statement tentang pindahnya ibu kota itu. Karena pada saat berdirinya Indonesia itu ya belum punya apa-apa betul. Dia tidak pernah berpikir ada APBN, tidak pernah berpikir pendapatan negara, tidak pernah berpikir apa. Nah, ini yang luar biasa bahwa Nursedalem yang ke-9 itu dengan ketulusan dan keikhlasannya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga memberikan sumbangan terhadap bagaimana persoalan-persoalan gajinya, bagaimana persoalan-persoalan roda pemerintahannya. Itu semua ditanggung oleh beliau. Ini menjadi bagian yang dalam sejarah tentang bantuan keraton kepada bangsa itu diwujudkan dalam format semacam itu. Saya tidak sekadar mengeluarkan janji. Yogyakarta kemudian mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat dan diberikan keistimewaan, yaitu dengan dibentuk sebagai pemerintah daerah setingkat provinsi. Mengingat pada saat itu, wilayah Yogyakarta dipandang lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Kemudian dibentuklah atau dibuatlah sebagai landasan hukum dari pengakuan tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Keistimewaan apa saja yang diberikan pada undang-undang itu? Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk menjadi daerah setingkat provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat kedua beliau
yaitu si Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam 8 sebagai gubernur dan wakil gubernur seumur hidup. Nah, sejak itulah maka daerah istimewa Yogyakarta ini mempunyai keistimewaan. Jadi keistimewaan yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta ini adalah pemberian dari pemerintah pusat. Seiring berjalannya waktu, wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 menimbulkan masalah bagi keberlangsungan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dikhawatirkan akan terjadi kekosongan kursi kepemimpinan. Atas desakan dari masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, mengusulkan Yogyakarta untuk kembali diberikan keistimewaan seperti yang sebelumnya, yaitu dengan menghendaki keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 untuk menjadi penerus kepemimpinan di daerah istimewa Yogyakarta. Dari sejarah asal-usul dan kemudian dinamika masyarakat dan kemudian kelompok-kelompok yang kemudian menyebut tentang tidak bisa kalau Yogyakarta itu sama dengan daerah-daerah yang lain, ini perlu mendapat kajian-kajian berikutnya. Setelah aspirasi ini diterima oleh pemerintah pusat, maka kemudian pemerintah pusat memberikan persetujuan, merumuskan keistimewaan untuk disusun menjadi undang-undang yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Sidang paripurna yang kami hormati, apakah rancangan undang-undang tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2012 menetapkan Undang-Undang Keistimewaan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang berisi tentang pemberian kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam urusan 5 bidang keistimewaan. Kewenangan itu meliputi 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang gubernur dan wakil gubernur. 2. Kelembagaan pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Kebudayaan. 4. Pertanahan. Dan 5. Tata ruang. Kelima kewenangan itulah yang menjadi pembeda antara Yogyakarta dengan provinsi lain di Indonesia, sekaligus sebagai dasar pijakan bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 itu, untuk poin pertama, yaitu tata cara pengisian gubernur dan wakil gubernur, diatur dalam pasal-pasal berikutnya bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari Sultan yang bertahta, sedangkan wakil gubernur berasal dari Adipati Pakualam yang bertahta. Kemudian di bidang kelembagaan, kita diberi keistimewaan atau kekhususan dalam menyusun kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, di mana kelembagaan ini harus mendukung untuk melaksanakan keistimewaan yang telah diberikan. Keraton dan pulau dengan pemerintah daerah perlu penghubung, perlu yang kemudian akan mensepakati, memelihara, mengembangkan, membina, dan seterusnya. Kemudian kelembagaan ini yang istimewa tentu diampu oleh tetap biro organisasi yang menjadi penjabatan masalah-masalah itu. Sehingga kelembagaan di pemerintah daerah istimewa Jakarta ini ada yang kemudian namanya Parampara Praja. Nah, Parampara Praja itu apa? Parampara Praja itu adalah staf ahli
yang non-PNS yang dibentuk untuk memberikan saran pendapat terhadap keraton dan puro tanam para praja ini. Sehingga anggota-anggotanya pun non-PNS yang tokoh-tokohnya tentu tokoh-tokoh yang memahami betul persoalan-persoalan daerah istimewa Jakarta itu. Kemudian secara teknis penatausahaan dan sebagainya dibentuklah Paniradio Pati. Artinya ketika Paniradio keistimewaan itu kemudian muncul, itu dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar dari Keraton Banpuro terhadap bagaimana menghubungkan itu dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah. Dalam kewenangan kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Tujuan tersebut dicapai mulai dari tingkat provinsi sampai pada tingkat desa, yang ditandai dengan perubahan nomenklatur kelembagaan termasuk sejumlah nama jabatan dengan penambahan tugas dan fungsi dalam urusan keistimewaan. Penamaan kecamatan berubah menjadi Kapanewon untuk wilayah kabupaten dan menjadi Kemantren untuk wilayah kota. Sedangkan penamaan desa berubah menjadi kalurahan. Nomenklatur tersebut diambil dari penyebutan asli dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kelembagaan di desa di Yogyakarta itu namanya sekarang dikembalikan pada nama awal. Itu tujuannya sebetulnya apa? Bagian dari rekognisi, pengakuan karakter lokal dari sisi penamaan. Nah, di atas itu semua sebenarnya jauh lebih penting adalah bagaimana fungsi setelah ada penamaan kelembagaan itu. Nah, pemimpin di desa yang disebut lurah itu selain punya fungsi sebagai pemimpin rakyat, dia juga figur yang bisa ngesuhi. Maka itu ada konsep pamong projo. Nah, itu artinya memang dia harus menjadi pelayan. Dan yang lain juga berperan sebagai pemangku keistimewaan. Di mana fungsi ini kemudian ditegaskan sebagai figur yang punya tanggung jawab atas sumber daya yang ada di desa. Nah, kita tahu ada pemilahan dalam tata kelembagaan dalam undang-undang desa, itu tidak kompromi dengan undang-undang keistimewaan jadi ketemu. Kalau kita membaca secara integral dalam kerangka keistimewaan, tugas-tugas pelayan desa, tugas-tugas perangkat atau pamong desa itu tidak semata-mata sebagai aparatus negara yang punya fungsi administratif, tapi juga punya fungsi menjaga culture, menjaga ruang dialog yang menjadi penanda di dalam praktek berdemokrasi yang itu tersemai di desa. Keistimewaan Yogyakarta ini tidak semata-mata untuk memelihara tradisi dalam perspektif sejarah. Tapi keistimewaan ini harus juga dibaca dalam konteks bertransformasi agar keistimewaan itu bisa adaptif, relevan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Karena tantangan demokrasi ke depan makin oke, maka keistimewaan harus mampu menjemput masa depan dengan tanpa mengabaikan atas capaian hari ini, termasuk sejarah yang pernah dirintis. Satemah gawe muncar sumunar pamore Kasultanan Ngayogyakarta sumrambah Indonesia. Sejarah dan pengakuan atas hak asal-usul menjadi landasan dalam melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Hal ini diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa kebudayaan adalah cipta rasa karsa yang tumbuh atau yang berasal dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.
kedudukan keraton, kedudukan pura sudah menjadi pusat sentra budaya nasional, bukan hanya daerah istimewa Jakarta. Sehingga keraton dan pura lah yang kemudian menjadi mempunyai tanggung jawab terhadap bagaimana beliau mengidentifikasi, bagaimana kemudian keraton membuat pembinaan, bagaimana mengembangkan, bagaimana memelihara, merawat, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Keistimewaan, Kesultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak atas kepemilikan tanah kesultanan dan tanah kadipaten, yang berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kesultanan Ngayogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman pada saat berdirinya itu mempunyai hak asal-usul berupa hak atas tanah. Baik itu kesultanan maupun kadipaten itu mempunyai dua macam jenis tanah, yaitu tanah keprabon dan tanah bukan keprabon. Jadi yang namanya tanah keprabon itu adalah tanah milik kesultanan yang digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya. Yang kadipaten juga demikian. Jadi kalau kita bicara yang tanah keprabon kesultanan, diantaranya ya adalah keraton, alun-alun lor, alun-alun kidul, juga pasar Beringharjo, Kepatihan, kemudian Masjid Kagungan Dalem, Tugu Palputih, Prapyak, Bangun Prapyak ya, juga termasuk Pasarian Imogiri yang Ngayogyakarta. Masih ada hal-hal yang lain yang sekali lagi itu adalah kelengkapan dari bangunan istana. Yang kadipaten, kalau kita bicara tanah keprabon kadipaten, itu adalah Pura Pakualaman sendiri, tambah alun-alun Siwondanan, Kepatihan di Pakualaman, juga termasuk Masjid Besar Pakualaman. Ada yang lainnya lagi, jadi yang saya sebut ini adalah antara lain tanah keprabon seperti itu. Kalau tanah kesultanan dan kadipaten bukan keprabon atau DD keprabon, artinya adalah tanah milik kesultanan maupun kadipaten yang tidak digunakan sebagai istana serta kelengkapannya. Terdapat ruang dalam bidang-bidang tanah kesultanan dan tanah kadipaten, yang kemudian disebut sebagai satuan ruang kesultanan dan satuan ruang kadipaten. Kewenangan kesultanan dan kadipaten dalam urusan tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Pelaksanaan penataan ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang. Ya, sebagai contoh dari strategi mengembalikan fungsi ruang, saat ini pemerintah daerah DIY bersama pemerintah Kota Yogyakarta bersama-sama menggarap sumbu filosofi kita, terutama saat ini adalah pada segmen antara Tugu Palputih sampai dengan Keraton. Mulai dilakukan uji coba pedestrian karena mencoba mengembalikan fungsi daripada sumbu itu agar bisa diresapi rasa budayanya, rasa kepentingan sosialnya, dan diatur sebagaimana pengembalian fungsi ruang sumbu filosofi. Masih terus berjalan dan ini butuh kerjasama masyarakat bersama pemerintah dan tentunya dari pihak kesultanan juga. Pada saatnya nanti penataan ruang di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini akan mempunyai nilai yang sangat bagus untuk pengembangan budaya kita, juga untuk kepentingan sosial kita, juga untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Harapan kami pemerintah bisa memperhatikan rakyat kecil seperti kami, dan semoga
bisa lebih makmur rakyatnya. Harapan Jogja selanjutnya lebih baik, lebih aman, damai, sejahtera. Harapan kami sebagai warga masyarakat Jogja, semoga Jogja semakin istimewa, guyup rukun masyarakatnya. Dan semoga untuk masyarakat di Jogja, untuk kesejahteraannya semakin terjamin. Secara yuridis kenegaraan, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta adalah satu kesatuan dengan pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan secara historis sosiologis, Yogyakarta telah menjadi daerah istimewa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua sisi melahirkan dinamika tersendiri yang sampai saat ini masih terus berproses menuju format terbaik agar amanat leluhur dan pesan pendiri bangsa bisa tetap dipegang dan diejawantahkan. Sebelum saya mengambil sumpah. Kalau kemudian persoalan keistimewaan itu dikaitkan dengan sejarah dan asal-usul, mau tidak mau, suka tidak suka, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman itu punya konsekuensi terhadap kebudayaan, kelembagaan, pertanahan, tata ruang. Konsekuensi yang diemban pemerintah pusat adalah memberikan dana keistimewaan untuk terlaksananya itu. Nah, setelah itu kemudian bagaimana? Maksud dalam pundiko bahwa Undang-Undang 13 tahun 2012 itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Masalah kebudayaan harus menjadi kesejahteraan masyarakat. Pertanahan harus menjadi kesejahteraan masyarakat. Sultan Ground yang ada di desa-desa dan sebagainya itu boleh dimanfaatkan, bahkan itu yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk miskin atau penduduk yang tidak mampu untuk mengolah tanah-tanah itu. Kecamatan menjadi kapanewon, desa menjadi kalurahan. Ini menjadi bagian kepanjangan tangan supaya kalurahan itu menjadi penyangga keistimewaan. Itu yang paling penting. Nah, ini semua satu fakta bahwa Undang-Undang keistimewaan bukan untuk sekelompok orang tertentu, segolongan tertentu. Tidak. Tetapi Undang-Undang keistimewaan itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.